Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Di video ini saya mencoba terbang ke dunia dongeng, sejarah atau mungkin memang nyata dan pernah ada, sebagian orang pasti hanya menganggapnya dongeng, sebagian lagi ada yang menganggapnya nyata dan pernah ada, jadi, tidak perlu kita perdebatkan, semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya, karena kita tidak pernah hidup di masa itu. Ini hanya gambaran dan bila ada hikmahnya patut kita jadikan pelajaran. Di video kali ini saya akan mengungkap sebuah kisah yang katanya konon pernah ada, mari kita bahas. Rahasia dunia kembali terkuak dan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Atlantis menurut perspektif Islam. Sahabat Islami, apakah kalian pernah mendengar tentang legenda kerajaan hilang yang penuh misteri ini? Jika iya, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Meskipun tidak ada kepastian ilmiah tentang keberadaannya, kerajaan Atlantis telah menarik minat banyak peneliti, sejarawan, dan pelopor teori konspirasi selama berabad-abad. Terletak di tengah Samudera Atlantik, kerajaan ini konon tenggelam di bawah air akibat kemurkaan Tuhan. Mengutip kitab suci Al-Quran, beberapa sarjana Islam percaya bahwa kerajaan Atlantis sebenarnya merupakan salah satu peradaban kuno di masa Nabi Nuh alaihissalam. Namun, pendapat ini masih menjadi subjek perdebatan akademis dan mengundang spekulasi dari berbagai kalangan. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kita akan membahas beberapa aspek penting terkait dengan kerajaan Atlantis menurut perspektif Islam. Yuk, simak penjelasannya secara detail di bawah ini. Sejarah dan keberadaan Atlantis. Legenda tentang Atlantis pertama kali disajikan oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno, dalam karyanya berjudul Timaeus dan Kritias. Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang tenggelam di bawah air dalam waktu yang singkat. Namun, ia tidak memberikan informasi yang spesifik mengenai lokasi pasti dan keberadaan kerajaan ini. Atlantis dan catatan dalam Al-Quran. Beberapa peneliti meyakini bahwa kerajaan Atlantis dapat dikaitkan dengan peristiwa banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran mengisahkan tentang kehancuran peradaban masa lalu yang mendurhakai Tuhan, termasuk peristiwa banjir yang menghancurkan seluruh umat manusia kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Namun, tidak ada entry khusus yang menyebut Atlantis dalam teks Al-Quran. Penafsiran paralel dengan peradaban lain. Ada juga pendapat yang menyamakan kerajaan Atlantis dengan peradaban kuno lain seperti Mesir, Yunani, atau Sumeria. Para peneliti mencoba mencari kesamaan dalam arsitektur, tradisi keagamaan, dan praktek budaya yang ditemukan di berbagai peradaban kuno dalam upaya untuk mengungkap misteri Atlantis ini. Spekulasi mengenai lokasi Atlantis. Mengingat tidak adanya informasi geografis yang jelas, spekulasi tentang lokasi Atlantis bermunculan dari waktu ke waktu. Di antara teori yang paling populer adalah bahwa Atlantis terletak di Laut Karibia, sebelah tenggara Pulau Kepulauan Azores, atau bahkan di kawasan Mediterania. Namun, semua teori ini tidak dapat diuji kebenarannya. Kelebihan kerajaan Atlantis. Kerajaan Atlantis konon memiliki peradaban yang maju, dengan kemahiran di bidang arsitektur, teknologi, dan pertanian. Jika memang kerajaan ini benar ada, kemungkinan besar mereka telah mencapai prestasi luar biasa yang sulit digambarkan oleh pikiran manusia pada masa itu. Kekurangan kerajaan Atlantis. Tidak ada peradaban yang sempurna, begitu pula dengan Atlantis. Kerajaan ini dikatakan mungkin telah terjebak dalam kemewahan dan kesombongan yang akhirnya menyebabkan kemurkaan Tuhan.
Keserakahan dan keangkuhan mereka dianggap sebagai kekurangan yang berujung pada kehancuran total. Penjelasan detail tentang Kerajaan Atlantis. Dalam debat tentang keberadaan Atlantis, para peneliti dan sejarawan masih aktif mencari bukti arkeologi dan sumber sejarah yang dapat memberikan penjelasan detail tentang kerajaan ini. Tercatat bahwa Plato berasal dari Yunani, dan mungkin saja ia mengambil inspirasi dari cerita-cerita mitologi Yunani dalam menciptakan legenda tentang Atlantis. Kelebihan dan kekurangan Kerajaan Atlantis menurut Islam. Jika kita memandang Kerajaan Atlantis dari perspektif Islam, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dibahas secara detail sebagai berikut. Kelebihan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut pandangan tertentu, Kerajaan Atlantis dikatakan memiliki teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih maju daripada era mereka. Mereka mampu membangun struktur megah dan menggunakan teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemerintahan yang efektif. Kerajaan Atlantis konon memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Mereka memiliki undang-undang yang tersusun dengan baik untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keseimbangan alam dan manusia. Beberapa peneliti menganggap bahwa peradaban Atlantis memiliki pemahaman yang mendalam tentang keseimbangan antara alam dan manusia. Mereka hidup dalam harmoni dengan lingkungan sekitar dan memiliki pengetahuan tentang alam yang dikembangkan dengan baik. Perkembangan seni dan kreativitas. Seni dan kreativitas dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan Atlantis. Mereka konon memiliki seniman dan perancang yang ulung, menghasilkan karya seni yang luar biasa dan inovasi yang menjadi kebanggaan peradaban mereka. Sinergi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual. Perkembangan ilmu dan spiritualitas diyakini menjadi satu kesatuan dalam Kerajaan Atlantis menurut perspektif Islam. Mereka memadukan pengetahuan manusia tentang dunia material dengan pemahaman mendalam tentang agama dan spiritualitas. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Sekalipun berbeda-beda dalam keyakinan, Kerajaan Atlantis konon menghargai kebebasan beragama dan mempraktikkan toleransi dalam beragama. Masyarakat Atlantis hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik antar umat beragama. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Dalam perspektif Islam, Atlantis dikenal memiliki sistem pendidikan yang canggih dan menjunjung tinggi pentingnya pengetahuan. Misi mereka adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan mengembangkan potensi intelektual tiap warga negaranya. Kekurangan Atlantis. Keserakahan dan keangkuhan. Salah satu kelemahan yang terkait dengan Kerajaan Atlantis adalah keserakahan dan keangkuhan yang dipraktikkan oleh beberapa anggota masyarakatnya. Perilaku yang berlebihan ini diyakini menjadi penyebab utama keruntuhan kerajaan tersebut. Ketidakseimbangan kekuasaan. Meskipun memiliki sistem pemerintahan yang baik, Kerajaan Atlantis dikatakan menderita akibat ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak proporsional. Beberapa kelompok dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kelemahan akhlak. Atlantis konon juga menghadapi tantangan dalam memperbaiki akhlak para anggotanya. Beberapa individu dikatakan memiliki sikap kurang ajar, kecenderungan berdusta, atau bahkan tindakan kriminal yang merusak struktur sosial kerajaan. Masalah lingkungan hidup. Walaupun memiliki pemahaman tentang keseimbangan alam, terdapat dugaan bahwa Kerajaan Atlantis juga memiliki masalah terkait lingkungan hidup. Konon,
Mereka tidak mampu mengatasi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam, yang berkontribusi pada keruntuhan peradaban mereka. Ketidakstabilan politik. Kerajaan Atlantis dikatakan menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik di dalam negeri mereka. Ketegangan antar warga dan persaingan politik internal konon memainkan peran dalam kehancuran kerajaan tersebut. Keborosan dan konsumtif. Kerajaan Atlantis juga dikenal memiliki kebiasaan boros dan konsumtif yang berlebihan. Mereka terbuai oleh kenikmatan duniawi dan tidak mengendalikan nafsu untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan. Tidak memperhatikan nilai-nilai spiritual. Kelemahan lainnya yang dikaitkan dengan Atlantis adalah kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai spiritual. Beberapa masyarakat Atlantis konon terobsesi dengan materialisme dan mengabaikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, sahabat Islami, meskipun misteri seputar kerajaan Atlantis masih belum terpecahkan, pandangan terkait peradaban hilang ini beragam, termasuk dari perspektif Islam. Dalam kesimpulan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada kepastian ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan Atlantis atau cara hidup masyarakatnya. Meski begitu, pembahasan atas kerajaan Atlantis menurut perspektif Islam tetaplah menarik, karena dapat memperkaya wawasan dan memperluas pandangan kita sebagai umat manusia. Perdebatan seputar Atlantis akan terus berlanjut, dan dengan kesabaran serta pembelajaran yang terus-menerus, kita bisa mencoba mengungkap misteri peradaban kuno yang sampai saat ini masih menjadi rahasia terbesar umat manusia. Demikianlah kisah tentang benua dan kerajaan Atlantis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.